Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih dalam konteks besar di mana kita harus hidup di dalam perubahan. Karena pilihannya cuma dua, perubahan atau mati. Apabila kita ingin hidup di tengah perubahan yang begitu cepat, lalu dipicu kecepatan itu dengan krisis pandemi ini, maka salah satunya kita jangan hanya sekedar menjadi orang yang terlatih. Ya, saat ini kan banyak pelatihan tuh. Tetapi naik lagi, berubah lagi menjadi orang yang transformasional. Nah, orang transformasional itu apa sih? Orang transformasional itu kemarin sudah Mr. Sorchan sebutkan. Dia karakternya itu berbeda ya, lebih maju selangkah bahkan beberapa langkah dari orang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan. Orang yang transformasional itu selalu dia akan berfokus pada perubahan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dia menjadi agent perubahan bagi orang lain. Cirinya kayak gini. Dia melakukan dulu, saya melakukan, setelah itu saya melakukan, dan kamu bersama dengan saya. Kalian bersama dengan saya. Lalu yang ketiga, kamu yang melakukan dan saya bersama dengan kamu. Lalu kamu melakukannya. Dan yang kelima, kamu melakukannya dan seseorang bersama dengan kamu. Jadi artinya orang yang berubah terlebih dahulu, mentransformasi dirinya dulu, dia akan menjadi inspirasi bagi orang lain dan dia mencetak transformasional lain. Jadi artinya dia mereproduksi dirinya. Karena apa? Sebagai seseorang yang transformasional, kita harus bisa membawa perubahan dan kita mengajarkan hal-hal yang kita ketahui. Tetapi setelah itu, kalau kita nggak melakukannya, kita nggak mentransformasi diri kita sendiri, susah ya. Karena kita hanya bisa memberi kalau kita memiliki. Kalau kita nggak berubah dulu, kita nggak memiliki perubahan, nggak bisa. Apa yang kita bisa beri kepada sesama kita, kepada orang lain. Lalu selanjutnya, kita lihat bahwa filsuf sekaligus penulis Jim Allens ngomong gini. Orang-orang yang sangat ingin memperbaiki lingkungannya, komunitasnya, tetapi tidak bersedia memperbaiki diri sendirinya, akibatnya mereka berjalan di tempat. Tentunya kita nggak ingin berjalan di tempat kan? So, yuk kita rubah diri kita sendiri. Lalu yang kedua, setelah kita merubah diri kita sendiri, kita melakukan tindakan positif berdasarkan perubahan diri sendiri itu. Ya, jadi Mahatma Gandhi ngomong begini, 1 ons penerapan, 1 ons tindakan itu lebih daripada 1 ton pengajaran. Perubahan itu bukan sekedar pengajaran. Coba Mr. Sorchan akan daftarkan orang-orang yang nggak bertindak ya, cuman berbicara. Karena ini konteksnya bahwa perubahan itu seperti mendaki ya ke puncak kehidupan, kesuksesan, puncak kehidupan bermakna. Jadi kesuksesan itu kan menanjak ya, berjalan ke puncak. Ini ada orang ngomong gini, berbicara doang. Mari kita bahas tentang pendakian ini. Lalu ada yang bilang, berpikir, mari kita renungkan pendakian ini. Lalu merencanakan, mari kita membuat rencana, strategi untuk pendakian ini. Ada lagi yang menyerupai, mari kita tanya pendapat orang-orang tentang pendakian ini. Lalu ada lagi yang meneliti, yuk kita teliti pendakian ini. Akhirnya beristirahat. Jangan-jangan itu kita hemat tenaga sebelum kita memulai pendakian. Kan gak gitu. Jadi kita butuh orang yang bertindak, melakukan dari
perubahan yang diri kita sendiri melakukan. Lalu yang selanjutnya, kita perlu ciptakan lingkungan yang mendukung perubahan. Ciptakan lingkungan perubahan. Coba perhatikan puisi karya Lauren Tribble. Dia bilang begini, orang pertama terjaga, membangkitkan orang kedua. Orang kedua membangunkan orang ketiga. Ketiga orang itu dapat membangun seisi kota dengan memporak-porandakan tempat itu. Semakin banyak orang terjaga, timbullah keributan yang akhirnya membangunkan semua orang. Seseorang yang terjaga memandang fajar tentu akan melipatkan dirinya. Puisi ini mengungkapkan bahwa agents of change, ya, yang transformasional mulai dari diri sendiri, bertindak, lalu setelah itu mengajak atau menciptakan lingkungan yang melakukan perubahan. Nah, untuk menciptakan lingkungan perubahan apa? Kita menciptakan atau mengembangkan sumber daya manusia. Dan apa sumber daya? Sumber daya itu harus dibentuk dengan nilai-nilai yang baik, dengan hal-hal yang baik. Karena banyak orang tuh nggak tahu tentang tujuan hidup, tentang nilai-nilai yang baik. Nah, Mr. Sorchan daftarkan nilai-nilai yang baik itu seperti ini. Sikap, kita ngajarkan bagaimana sikap mewarnai hidup kita. Komitmen, kita bisa ajarkan bagaimana bedanya pelaku dan pemimpi. Kompetensi, ini adalah penciptaan kredibilitas. Lalu pengampunan, bagaimana pengampunan ini membuat kita bisa hidup tanpa beban berat. Inisiatif, ini kita meraih kesuksesan, ya. Nggak mungkin meraih kesuksesan tanpa upaya, kan perlu inisiatif. Lalu integritas. Nah, integritas itu adalah membawa kita kepada hidup sepenuhnya. Lalu pertumbuhan pribadi, ya, self improvement. Karena pembelajar abadi itulah yang memiliki masa depan. Prioritas ini menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan kemana kita harus melangkah. Relasi, ini tentang hubungan dan juga etika kerja atau etos kerja, di mana kerja keras membawa kepuasan batin setiap hari. Itu yang kita ajarkan. Lalu kita buat kelompok-kelompok kecil, ya, di situ yang bisa saling mengupakan pendapat, kelemahan, kekurangan, nggak apa-apa. Jadi kita lalu yang selanjutnya adalah kita juga berkomitmen membuat perubahan bersama di komunitas kita. Saya akan kutip satu kalimat yang bagus sekali dari seseorang bernama Walter E. Fauntroy ketika dia memberikan pidato inspiratif di Howard University. Dia ngomong gini, masa lalu adalah milik Anda, belajarlah dari itu. Masa depan adalah milik Anda, wujudkanlah. Pengetahuan adalah milik Anda, gunakanlah. Kanker adalah penyakit Anda, sembuhkanlah. Rasisme adalah sikap Anda, akhirilah. Ketidakadilan adalah perilaku Anda, perbaikilah. Kesakitan adalah milik Anda, sembuhkanlah. Ketidaktahuan adalah milik Anda, entaskanlah. Perang adalah milik Anda, hentikanlah. Harapan adalah milik Anda, upayakanlah. Amerika adalah milik Anda, selamatkanlah. Mungkin dalam konteks Indonesia adalah milik Anda, ya, selamatkanlah. Dunia adalah milik Anda, jagalah. Impian adalah milik Anda, wujudkanlah. Jangan mau dibutakan prasangka, dikecilkan waktu, atau diciutkan sistem. Hadapilah sistem itu. Pertanyakan, ubah, lawan, perbaiki. Jangan biarkan apapun melumpuhkan pikiran Anda, mengikat tangan Anda, atau melemahkan semangat Anda. Hunilah dunia bukan untuk menindasnya, tetapi untuk membebaskannya. Bukan untuk mengeksploitasinya, tetapi untuk mengayakannya. Bawalah impian Anda dan warisilah bumi. Wow, itu yang diharapkan menjadi transformasional. Salam transformasional dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.